Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sahroni. Terima kasih banyak telah mengunjungi channel ini. Semoga kita semua berada di dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Sebelumnya kami sampaikan bahwa cerita ini hanya fiksi belaka. Jangan dianggap sebagai kisah nyata, meski suasana dan bisik-bisiknya mungkin terdengar begitu dekat dengan ingatan. Pernahkah Anda mendengar teriakan dari arah sungai ketika matahari mulai tenggelam, lalu angin mendadak terasa dingin, seolah ada sesuatu yang sedang menyusuri permukaan air? Malam ini, dengarkan baik-baik kisah yang lahir dari tepi Mahakam, dari sebuah desa yang mengerti betul bahwa air bukan hanya pemberi hidup, tetapi juga bisa menjadi jalan pulang bagi sesuatu yang tidak semestinya kembali. Di Kalimantan Timur, ketika sore mulai turun dan cahaya matahari berubah menjadi warna tembaga di ujung sungai, desa kecil di tepi Mahakam tampak seperti menahan napas. Rumah-rumah panggung berdiri berjajar, sebagian beratap seng tua, sebagian lagi beratap sirap yang sudah menghitam dimakan usia. Di bawah rumah-rumah itu, air sungai bergerak pelan, membawa daun-daun hanyut, ranting, dan sesekali sampah yang tersangkut di akar bakau. Aroma lumpur, kayu basah, dan asap kayu bakar menyatu di udara. Desa itu hidup sederhana. Listrik belum masuk sepenuhnya. Kalau malam tiba, lampu petromak dan pelita menjadi sumber terang utama. Radio tua kadang berbunyi serak dari rumah kepala dusun, memutar lagu lama yang suaranya pecah oleh gangguan gelombang. Orang-orang masih saling mengenal nama, saling tahu siapa yang baru sakit, siapa yang panen padi ladang, siapa yang baru melahirkan, dan siapa yang semalam mimpi buruk karena mendengar suara dari sungai. Di salah satu rumah panggung paling ujung, tinggal keluarga kecil yang dihormati karena ketenangannya. Pak Idris, seorang petani Dayak berusia 35 tahun, terkenal sabar dan jarang meninggikan suara. Tubuhnya kurus padat, kulitnya sawo matang gelap karena matahari, dan kedua tangannya kasar akibat kerja ladang, menebas semak, menanam, memanen, dan mengangkat beban yang tak pernah ringan. Istrinya, Marlina, 2 tahun lebih muda, dikenal sebagai perempuan yang tak pernah tinggal diam ketika ada pekerjaan menumpuk. Ia mengurus rumah, menjemur padi, menambal pakaian, memasak, dan menjadi tangan pertama yang bergerak ketika anak-anaknya menangis. Mereka punya 2 anak. Yang sulung bernama Andi, usia 7 tahun. Bocah itu ramping, berambut hitam lurus yang sering jatuh ke dahi, matanya tajam, dan sifatnya terlalu penasaran untuk ukuran anak seusianya. Andi suka memanjat pohon, menangkap ikan kecil dengan tangan, dan mendayung perahu kecil milik tetangga kalau diizinkan. Adiknya, Rina, baru 4 tahun. Tubuhnya mungil, suaranya pelan, dan ia selalu berada beberapa langkah di belakang Andi, seolah dunia terlalu besar kalau ia berjalan sendirian. Setiap sore, kalau langit sedang cerah dan Pak Idris belum pulang dari ladang, Andi dan Rina sering turun ke pinggir sungai. Bukan jauh dari rumah, hanya ke bagian dangkal tempat anak-anak desa biasa bermain. Air di sana tenang, dangkal di tepian, dan ada batu-batu licin yang sering dipakai duduk sambil mengguyur kaki. Marlina biasanya sudah berpesan keras, jangan dekat-dekat perahu yang lewat. Jangan main ke tengah. Kalau air mulai gelap, naik. Andi selalu mengangguk. Rina selalu menatap ibunya dengan wajah takut-takut. Tetapi anak-anak tetaplah anak-anak. Larangan kadang hanya menjadi suara latar bagi rasa ingin tahu yang lebih besar. Hari itu, udara sore terasa lebih gerah dari biasa. Langit di sebelah barat mulai menua, warnanya memucat keemasan. Pak Idris belum pulang, dan Marlina sedang menumbuk bumbu di dapur sambil mengawasi dari beranda. Andi membawa bola kain buatan sendiri, bola lusuh yang diisi sobekan kain dan diikat benang rami. Ia melemparkannya ke Rina, lalu tertawa ketika adiknya gagal menangkap dan bola itu jatuh ke tanah berpasir. Kalau kau tak pandai nangkap, ya jangan ikut main, kata Andi sambil menyeringai. Rina merajuk. Andi jahat. Bukan jahat. Kau saja lambat. Marlina memanggil dari beranda, jangan jauh-jauh, ya. Tidak, Mak, jawab Andi sambil berlari ke arah sungai. Mereka turun melewati tangga kayu yang sedikit miring. Di bawah rumah panggung, tanah lembab dan akar-akar kayu tampak seperti urat-urat tua. Andi melempar bola ke udara, menangkapnya lagi, lalu berlari menyusuri tepian yang ditumbuhi rumput pendek. Rina mengikuti, masih pelan, berusaha menyeimbangkan kaki kecilnya di atas tanah yang tidak rata. Di ujung tikungan sungai, ada perahu kayu yang sedang diikat longgar pada tiang. Perahu itu kosong, mengapung pelan mengikuti arus kecil. Tali pengikatnya melar sedikit,
membuat lambung perahu berayun-ayun seolah bernapas. Andi menatap perahu itu dengan mata berbinar. "Lihat itu," katanya kepada Rina. "Kalau kita naik sedikit, perahu itu bisa goyang." "Jangan," kata Rina. "Ibu marah." "Sekali saja." Andi menginjak batu, lalu merapat ke tepi perahu. Ia tidak benar-benar naik, hanya menjejakkan tangan ke sisi lambung. Perahu bergoyang pelan. Dari kejauhan terdengar suara burung pulang ke sarang. Dari arah hutan, suara serangga mulai ramai. Segalanya tampak biasa. Bahkan terlalu biasa. Lalu Andi mendengar sesuatu. Bukan suara burung. Bukan pula ombak kecil. Melainkan seperti bisikan sangat pelan dari bawah air. Nada itu tidak jelas, tapi terdengar seperti orang memanggil dari jauh, dengan suara serak dan basah. "Andi?" Ia berhenti. "Siapa?" tanyanya, menoleh ke kanan dan kiri. Rina sudah memeluk lututnya dari tepi, menatap cemas. "Kak, ayo pulang." Andi ingin tertawa, ingin berkata bahwa Rina terlalu penakut. Tetapi saat ia memandang permukaan air, ia melihat sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Di bawah pantulan langit sore, ada bayangan gelap lewat sangat cepat. Bukan ikan. Bukan batang kayu. Bentuknya seperti rambut panjang yang diseret arus. Andi mengerjap. Bayangan itu hilang. Ia menoleh lagi ke perahu. Tali pengikatnya bergeser pelan. Entah mengapa, Andi merasa ada yang memperhatikan dari bawah. Perasaan itu datang begitu saja, dingin dan berat, seperti tangan tak terlihat yang menempel di punggungnya. "Andi?" Suara Marlina memanggil lebih keras dari beranda. "Pulang sekarang." Andi mundur setapak. Bola kainnya jatuh ke pasir. Rina hendak mengambilnya, lalu tiba-tiba dari arah tikungan sungai terdengar suara kayu berderit. Semua orang di kampung mengenal suara itu, perahu yang lewat karena arus, atau karena seseorang mendayung. Namun kali ini perahu itu tidak tampak. Yang ada hanya bunyi berdiam pelan, lalu air yang bergelombang kecil. Andi menahan napas. Ia melihat tangan kecil Rina menunjuk ke arah air. Wajah adiknya pucat. "Kak!" Sebelum Andi sempat menoleh, sesuatu menyambar dari bawah. Air meledak ke atas. Tubuh kecil Rina terhuyung. Ia berteriak sekali, pendek dan tinggi, lalu jatuh ke air dangkal yang tiba-tiba terasa seperti menjadi dalam. Andi hanya sempat melihat rambut adiknya terbenam setengah detik sebelum tubuh itu terseret lebih ke tengah, seolah ada sesuatu yang menarik dari bawah. "Rina!" Andi melompat, refleks, tanpa berpikir. Kakinya terpeleset di batu licin, lututnya membentur tanah. Ia merangkak ke tepi air, meraih tangan adiknya yang sempat muncul di permukaan. Jari-jari kecil itu menyentuh ujung telapak tangannya, lalu licin, lalu lepas. "Ma! Ibu!" Andi menjerit. Dari beranda, Marlina menjatuhkan ulekan. Ia berlari, sarungnya hampir lepas, wajahnya berubah seketika. "Rina!" Pak Idris yang baru tiba dari arah jalan ladang berhenti sejenak saat mendengar jeritan itu. Cangkulnya jatuh dari bahu. Ia berlari tanpa sepatah kata, meloncat turun ke tepian sungai dengan tenaga yang tampak keluar dari rasa panik murni. "Di mana?" teriaknya. Andi menangis, menunjuk air. "Tadi di sini, yah. Ada yang narik." Pak Idris tidak bertanya lagi. Ia langsung terjun, membelah air dengan kedua tangan. Marlina berteriak-teriak memanggil nama Rina, suaranya pecah. Beberapa tetangga yang mendengar teriakan keluar dari rumah mereka. Dalam hitungan detik, tepian sungai dipenuhi orang. Seseorang mengambil bambu. Seseorang lain mengambil tali. Ada yang meloncat ke perahu. Ada yang menyisir air dengan galah panjang. Pak Idris menyelam berulang kali, keluar dengan mata merah dan dada naik turun. Ia memeriksa celah di bawah akar kayu, kolong perahu, tepian berlumpur. Tetapi Rina tidak muncul. Andi berdiri membeku. Ia merasa dirinya tidak bisa menangis lagi karena seluruh tubuhnya sudah terlalu dingin. Marlina memeluknya begitu erat hingga dadanya sesak. Namun ia tetap tidak melepaskan pandangan dari air. "Rina," desisnya. "Rina, jangan main-main." Tetapi air hanya bergerak pelan.
Tak lama kemudian, sebuah suara tua terdengar dari belakang kerumunan. "Jangan panik dulu." Orang-orang menyingkir. Seorang lelaki tua berjalan perlahan dengan tongkat kayu. Tubuhnya kurus, rambutnya putih tipis, wajahnya penuh garis-garis dalam. Ia dikenal sebagai Bapak Mursid, tetua kampung yang sering diminta membantu doa, membaca tanda alam, dan menenangkan orang yang ketakutan. Banyak yang bilang ia tahu cerita-cerita lama, termasuk kisah tentang sungai, hutan, roh penunggu tanah, dan makhluk yang tak suka dilihat terlalu dekat oleh manusia. "Anak itu belum tentu hilang," kata Bapak Mursid dengan suara serak. "Tapi kita jangan bicara keras-keras di tepi air." Seorang lelaki muda menahan napas. "Pak, ada yang narik. Kami lihat airnya seperti bergerak sendiri." Bapak Mursid memandang permukaan sungai yang kini sudah mulai memerah oleh sisa cahaya senja. "Kalau senja begini," katanya pelan, "banyak yang bangun." Marlina menatapnya dengan mata merah. "Bapak tahu apa yang terjadi?" Bapak Mursid tidak langsung menjawab. Ia menatap Andi lama, lalu menatap air lagi. Hening beberapa saat. Hanya suara burung malam yang mulai memanggil dari jauh. "Ada orang dulu menyebutnya hantu banyu," katanya akhirnya. Beberapa perempuan langsung menarik napas ketakutan. "Hantu apa?" tanya Pak Idris. "Banyu," ulang Bapak Mursid. "Bahasa Banjar untuk air. Tapi bukan air yang kita minum. Ini cerita lama. Makhluk air. Penampakan yang muncul kalau anak-anak bermain terlalu dekat saat waktu maghrib. Katanya berkulit gelap, basah, dan matanya seperti arang yang menyala di bawah permukaan. Ia suka memanggil anak kecil dengan suara lembut, seperti saudara sendiri." Orang-orang saling pandang. "Bapak mengada-ada," bisik seorang tetangga. Bapak Mursid menatapnya tajam. "Kalau kau mengada-ada, kenapa dulu ada anak hilang 3 kampung seberang? Kenapa dulu orang tua melarang anak mandi di sungai waktu senja? Semua larangan lahir karena ada yang pernah terjadi." Pak Idris tidak mau mendengar cerita. Ia menatap air dengan rahang mengeras. "Saya tidak peduli itu hantu atau bukan. Anak saya harus ditemukan." "Betul," kata Bapak Mursid. "Karena kalau benar yang menahan dia bukan manusia, maka kita harus cari dengan kepala dingin." Maka pencarian dimulai. Malam belum turun sepenuhnya ketika puluhan warga turun ke tepian. Perahu-perahu dinyalakan lampu petromaknya. Cahaya kuning bergoyang di atas permukaan sungai yang hitam. Galah dipakai untuk menyodok dasar. Tali dilempar ke bagian yang lebih dalam. 2 lelaki menyusuri tepian berlumpur sampai lututnya tenggelam. Ibu-ibu berkumpul di rumah-rumah, berdoa sambil menahan anak masing-masing agar tidak mendekat. Andi ikut bersama ayahnya, meski Marlina awalnya melarang keras. "Kau tetap di rumah." "Tapi itu adikku," kata Andi, tubuhnya gemetar. Pak Idris menatap putranya sebentar lalu mengangguk. "Kau ikut, tapi jangan mendekat ke air." Andi menelan ludah dan mengangguk. Mereka menyusuri tepian sungai yang mulai menghitam. Lampu petromak di atas perahu memantulkan bayangan panjang pada air. Kadang terdengar bunyi sesuatu memukul bagian bawah kayu. Kadang air bergoyang tanpa sebab. Dan setiap kali itu terjadi, beberapa warga spontan menoleh dengan wajah tegang. Bapak Mursid berjalan di depan rombongan kecil, membawa sebundel daun dan sepotong kain putih. Sesekali ia membisikkan doa. Suaranya rendah, hampir menyatu dengan gemerisik hutan. Di belakangnya, Pak Mukhlis, pendeta kampung yang juga dihormati karena ilmu agamanya, ikut berjalan sambil memegang tasbih. Ia sering diminta memimpin doa lintas kepercayaan bila kampung sedang genting. Di desa itu, orang tidak sibuk bertengkar soal cara menyebut keselamatan. Mereka hanya tahu bahwa kalau sesuatu mengancam anak-anak, semua doa harus dipanggil. "Jangan ada yang mengejek," kata Pak Mukhlis. "Kalau memang ada gangguan, doa dibacakan dengan hati yang tenang." Hujan rintik mulai jatuh. Awalnya hanya 1-2 titik. Lalu makin rapat. Daun-daun di atas kepala bergetar. Udara yang tadi panas berubah basah dan dingin. Marlina, yang ikut dari belakang dengan mata bengkak, merapat ke Pak Idris. "Kenapa hujan sekarang?" Bapak Mursid menoleh tanpa senyum. "Kalau air memanggil air, langit sering ikut bersuara." Perkataan itu membuat beberapa warga menelan ludah.
Mereka sampai di tikungan tempat Rina jatuh. Salah satu warga yang memegang galah menunduk lalu berteriak kecil. Ada bekas serat. Semua menyorotkan lampu. Di lumpur tepi sungai tampak garis panjang, seperti sesuatu yang dibawa menyeret ke bagian rawa di belakang tikungan. Garis itu tidak lurus, melainkan berliku-liku, masuk ke rumput tinggi dan menghilang di tempat yang airnya lebih gelap. "Kesana," kata Pak Idris tanpa ragu. "Jangan sendirian," ujar Pak Mursid. Mereka bergerak bersama. Rasa takut membuat langkah-langkah jadi pelan tapi pasti. Suara jangkrik dan katak terdengar seperti kumpulan bisik-bisik dari dunia lain. Hujan rintik mengenai lampu petromak, kadang membuat cahayanya berpendar aneh. Di antara semak dan akar, muncul kabut tipis yang entah datang dari mana. Andi berjalan di samping ayahnya. Ia tidak menangis lagi. Yang ada hanya rasa hampa dan sesak di dada. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat tangan kecil Rina lepas dari genggamannya. "Ayah," katanya pelan. "Aku tadi dengar ada yang memanggil namaku." Pak Idris menoleh cepat. "Siapa?" "Tidak tahu." Bapak Mursid yang berada beberapa langkah di depan berhenti. "Apa suaranya seperti orang biasa?" Andi mengangguk ragu. "Pelan seperti perempuan." Bapak Mursid menarik napas panjang. "Kalau begitu, jangan menoleh kalau mendengar namamu dipanggil di dekat air." "Kenapa?" Andi ingin bertanya, tetapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Mereka terus masuk lebih dalam ke arah rawa kecil di sisi sungai. Di sana air mulai dangkal dan banyak tumbuhan tinggi, akar-akar menggantung, dan bau lumpur lebih tajam. Cahaya lampu mulai sulit menembus kabut. Beberapa warga mengangkat petromak lebih tinggi. Tiba-tiba salah satu dari mereka berhenti. "Lihat!" Di permukaan air, di depan rumpun-rumput rawa, tampak bayangan hitam bergerak. Bukan jelas seperti orang. Hanya bentuk samar yang memanjang. Semuanya menahan napas. Bayangan itu berhenti, lalu menyelam perlahan. "Siapa di sana?" teriak seorang pemuda. Tak ada jawaban. Air bergoyang. Lalu dari tempat yang sama, muncul rambut hitam panjang mengambang sesaat di permukaan. Beberapa perempuan menjerit. Seorang lelaki hampir menjatuhkan lampu petromaknya. Andi menempel ke kaki ayahnya. "Diam," bentak Bapak Mursid. "Jangan berteriak sembarangan." Namun bayangan itu seperti mengundang. Air bergelombang, lalu sebuah wajah muncul setengah. Kulitnya gelap, basah, dan licin. Matanya tampak kecil dan dalam, tidak seperti mata manusia. Ia menatap ke arah kerumunan, lalu mulutnya terbuka sangat pelan, seolah hendak berkata sesuatu. Marlina menutup mulutnya sendiri dengan tangan. Makhluk itu tidak sepenuhnya keluar. Hanya kepala dan sedikit bahu yang tampak di atas permukaan air sebelum ia kembali tenggelam. Air segera tenang seolah tak ada apa-apa. "Ya Allah," bisik Pak Muhlis. "Bapak lihat," suara Pak Idris serak. Itu bukan anak saya." Bapak Mursid mengangguk perlahan. "Bukan. Tapi kalau dia sudah dekat sini, berarti dia sedang menjaga sesuatu. Atau mencari." "Siapa dia?" tanya salah satu warga dengan suara gemetar. Bapak Mursid menatap air yang mulai berbuih kecil. Dalam cerita orang Banjar lama, ada yang menyebutnya hantu banyu. Ada yang bilang ia roh perempuan yang mati tenggelam, ada yang bilang penjaga sungai yang marah karena manusia serakah. Bentuknya tak tetap. Kadang seperti nenek-nenek yang memanggil dari air. Kadang seperti rambut panjang yang terapung. Kadang seperti anak kecil yang menangis. Ia suka menipu pandangan. "Kenapa anak-anak?" tanya Marlina. "Karena anak-anak paling mudah mendengar panggilan yang tidak seharusnya didengar," jawab Bapak Mursid. Andi menunduk. Suara itu kembali masuk ke kepalanya. Bukan suara besar. Hanya seperti seseorang yang memanggil namanya dari seberang air. "Andi, sini." Ia menggigil. Kemudian sesuatu yang lebih buruk terjadi. "Rina." Suara adiknya terdengar sangat pelan dari arah rawa. "Kak!" Andi menjerit, "Rina!" Pak Idris langsung menahan putranya. "Jangan!" Tetapi Andi meronta dengan kuat. "Itu suara Rina." "Itu Rina? Yah!"
Marlina juga hampir berlari. Ia terhuyung menuju air, lalu Bapak Mursid memegang lengannya kuat-kuat. "Jangan ikut suara, anakku." Marlina menangis. Suara Rina terdengar lagi, kali ini lebih jauh dan lebih getir. "Kak, panas." Orang-orang panik. Beberapa berseru, ada yang hendak mengejar, ada yang membaca doa keras-keras. Pak Mukhlis mulai melafalkan ayat dengan lantang. Suaranya terdengar di atas hujan yang mulai rapat. Pak Idris menahan Andi dengan satu tangan sambil memegang senter kecil dengan tangan lain yang gemetar. "Dengar saya," kata Bapak Mursid dengan suara keras. "Yang meniru suara itu bukan anakmu. Kalau kau salah langkah, kau bukan hanya kehilangan satu, tapi dua." Andi menangis terseduh-seduh. Ia belum pernah merasa begitu takut sepanjang hidupnya. Tapi dalam ketakutan itu, tiba-tiba ia mendengar sesuatu yang lain. Suara gendang sangat halus dari dalam kabut. Bukan gendang benar-benar, melainkan seperti detak lambat yang memantul di air. Duk, duk, duk. Semua orang membeku. Di tengah rawa, kabut bergerak membentuk lorong tipis. Lampu petromak salah satu warga padam tersambar angin. Dalam gelap yang tersisa, tampak sesosok berdiri jauh di ujung pandang. Tinggi, kurus, dan tampak basah dari ujung kepala hingga kaki. Wajahnya tidak jelas. Namun rambut panjangnya terurai seperti lumut hitam yang menutup punggung. Sosok itu mengangkat tangan. Dari kejauhan, terdengar isak kecil. "Rina." Marlina hampir pingsan. Namun Bapak Mursid menggeleng keras. "Bukan. Itu bukan anakmu." Sosok itu perlahan menunduk, lalu bergerak mundur ke arah air. Seolah berjalan di atas lumpur tanpa meninggalkan bekas. Beberapa detik kemudian, ia lenyap bersama kabut. Hening. Hujan terdengar lebih keras. Pak Idris mengusap wajahnya yang basah. "Kita lanjut cari." "Tidak," kata Bapak Mursid tegas. "Bukan dengan cara ini. Kalau kita makin masuk rawa sekarang, kita seperti masuk ke halaman rumahnya." "Lalu anak saya?" bentak Pak Idris, amarah dan putus asa bercampur jadi satu. Bapak Mursid menatapnya tanpa tersinggung. "Kita buat api di pinggir. Kita panggil dengan cara yang benar. Kita bacakan doa. Kita minta izin air. Kalau memang anak itu masih hidup, dia akan dipulangkan." Pak Idris ingin membantah, tetapi matanya jatuh ke wajah Andi yang pucat. Ia tahu, apapun itu, mereka sedang melawan sesuatu yang tidak terlihat jelas oleh akal biasa. Maka ia mengangguk berat. Warga membakar kayu kering di pinggir yang lebih tinggi. Api muncul dengan susah payah karena hujan. Setelah berkali-kali ditiup dan diselamatkan dari air, nyala itu akhirnya tegak. Cahaya api membuat bayangan pohon menari liar di sekitar rawa. Pak Mukhlis dan Bapak Mursid berdiri berdampingan. Dua orang tua itu memimpin doa dengan nada berbeda, tetapi tujuannya sama, memanggil yang hilang, menolak yang mengganggu, dan menenangkan yang masih hidup. Marlina duduk di tanah, memeluk lutut. Dadanya naik turun. Andi berada di sampingnya, tubuhnya dingin seperti baru keluar dari air. Pak Idris mondar-mandir, matanya merah. Ia tidak bisa diam. Ia seperti singa yang terkurung. Kalau dia tenggelam, katanya berulang-ulang, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Kenapa belum ditemukan? Kenapa tidak ada jasad? Kenapa hanya suara? Bapak Mursid menatap api. Karena yang kita cari mungkin bukan hanya di bawah air. Kalimat itu membuat beberapa warga merapat satu sama lain. Malam semakin pekat. Tepat ketika doa hampir selesai, seekor burung malam menjerit dari atas pohon. Suara itu memecah kesunyian dan membuat beberapa anak kecil di rumah-rumah jauh ikut menangis. Lalu dari arah sungai terdengar suara cipratan besar. Bukan satu, tetapi berulang. Seolah sesuatu sedang berenang cepat menuju tepian. Semua orang menoleh serentak. Air bergerak membentuk gelombang tak wajar. Permukaan sungai yang tadi tenang kini bergolak. Dari tengah gelap, muncul pusaran kecil. Lalu sesuatu yang putih melintas cepat di bawah air, seperti kain, seperti tubuh, seperti bayangan anak kecil. Rina. Marlina berdiri. Pak Idris sudah lebih dulu berlari, tetapi Bapak Mursid menahan bahunya. Tunggu. Lepaskan.
Kalau kau turun sendiri, yang datang bukan anakmu. Pak Idris menggertakkan gigi. Ia menatap air dengan mata penuh amarah dan ketakutan. Pada saat itu, dari seberang sungai terdengar suara tipis yang lain. "Pak!" Semua menoleh. Suara itu datang dari arah perahu yang diikat di tepi. Dari balik kabut muncul sesosok kecil. Tubuhnya basah kuyup. Rambutnya menempel di wajah. Satu tangan memegang lambung perahu, satu kaki setengah terseret ke air. Itu Rina. Marlina menjerit dan hampir jatuh. Ia berlari ke arah perahu, tetapi Pak Idris mendahului. Dalam 2 langkah ia sudah meraih tubuh anak itu. Rina dingin sekali, terlalu dingin untuk anak yang baru lepas dari air malam. Matanya tertutup rapat. Pipinya pucat. Pak Idris mengangkatnya tinggi-tinggi dan berteriak, "Buka mata, Nak!" Rina terbatuk keras. Air muncrat dari mulutnya. Ia menangis lemah, tubuhnya gemetar hebat. "Rina!" Marlina memeluk anak itu dengan tangis pecah. "Ya Allah, ya Allah!" Andi ikut mendekat, hampir tidak percaya. Ia menyentuh tangan adiknya yang basah. "Rina!" Rina membuka mata. Pandangannya kosong dulu, lalu berputar mencari. Ia menangis kecil. "Kak!" "Sudah," kata Andi lirih. "Aku di sini." Tetapi ketika Marlina mengangkat wajah anak itu, semua orang melihat sesuatu yang membuat darah mereka serasa berhenti. Di belakang leher Rina, ada bekas jari-jari kecil berwarna pucat, seperti tangan anak lain yang menekan terlalu lama. Bekas itu bukan merah, bukan biru, melainkan putih keabu-abuan, seperti kulit yang tidak pernah kena matahari. "Cepat bawa ke rumah," teriak Pak Mukhlis. Mereka pun bergegas kembali ke rumah panggung. Api ditinggalkan menyala di pinggir rawa. Warga lain tetap berjaga. Mereka tidak puas. Karena walau satu anak telah kembali, yang satu lagi, Andi, masih terus menatap sunyi dengan wajah yang tidak tenang. Seperti ia tahu belum semuanya selesai. Di rumah, Marlina menyalakan pelita lebih banyak dari biasanya. Ruangan dipenuhi cahaya kuning yang bergetar. Rina dibaringkan di tikar. Pak Idris mengambil kain hangat dan menyelimuti tubuh kecil itu. Anak itu masih gemetar, bibirnya pucat, dan setiap kali mendengar suara air menetes dari atap, ia meringkuk ketakutan. "Rina, kau dengar kami?" tanya Marlina sambil menyeka wajahnya. Anak itu mengangguk pelan. "Apa yang terjadi?" Rina diam sangat lama. Andi duduk tidak jauh, menatap adiknya seperti takut jika ia menghilang lagi. Bapak Mursid dan Pak Mukhlis ikut masuk, lalu duduk di sisi ruangan. Hujan di luar masih turun rintik-rintik. Angin menabrak dinding rumah dengan suara pelan namun mengganggu. Akhirnya Rina berbicara dengan suara serak, hampir seperti berbisik karena tenggorokannya masih sakit. "Aku jatuh," katanya. Lalu ada tangan. Marlina memegang erat kainnya. "Tangan siapa?" Rina menggigil. Matanya membesar. "Tangan nenek." Semua hening. "Nenek?" Pak Idris bertanya. Rina mengangguk lambat. "Nenek di air. Rambutnya panjang. Kulitnya hitam. Dia bilang jangan takut. Dia bilang ikut saja. Dia bilang mau antar pulang." Marlina menutup mulutnya, menahan isak. Andi mematung. Rina melanjutkan dengan suara semakin kecil, tapi aku lihat giginya banyak. Dan matanya seperti ikan mati. Bapak Mursid mengusap wajahnya sendiri. Pak Mukhlis memejamkan mata sambil membaca doa pelan. "Dia bawa kau kemana?" tanya Pak Idris. Rina menatap kosong ke sudut ruangan, seolah mengingat sesuatu yang terlalu besar bagi tubuh kecilnya. "Di bawah air ada rumah." "Apa?" Andi spontan maju sedikit. Rina menoleh padanya. "Ada rumah, Kak. Banyak barang. Banyak perahu. Ada anak-anak." Marlina tersentak. "Anak-anak?" Rina mengangguk. Mereka tidak bicara. Mereka cuma duduk di dalam air. Ada yang tidur. Ada yang diam. "Aku takut." Aku panggil ibu,
Tapi nenek itu bilang ibu tidak bisa dengar. Dia bilang kalau aku tinggal, aku boleh main terus. Andi merinding. Pak Idris menggertakkan gigi. Bapak Mursid memejamkan mata lebih kuat. Lalu, tanya Pak Mukhlis. Rina menggeleng. Aku tidak mau. Aku bilang aku mau pulang. Dia marah. Dia tarik aku ke dalam rumah air. Tapi lalu ada cahaya. Cahaya apa? Marlina hampir tidak bisa bernapas. Rina menatap ayahnya. Ada orang baca doa. Aku dengar dari jauh. Suaranya seperti pintu dibuka. Nenek itu menjerit. Terus dia lepas aku. Aku jalan lama sekali. Ada air tinggi. Ada lumpur. Aku takut. Aku lihat ke Andi di tepi, tapi dia jauh sekali. Andi menunduk. Telinganya terasa panas. Pak Idris memejamkan mata. Ia mencoba memahami semua itu, tetapi ada satu kalimat yang paling mengganggunya. Kau lihat aku? Tanyanya. Rina mengangguk sangat kecil. Ayah berdiri di air. Tapi ayah diam. Marlina menahan napas. Bapak Mursid langsung menoleh ke Pak Idris. Kau sempat turun terlalu dalam? Pak Idris terdiam. Ia lalu menggeleng perlahan. Saya menyelam. Saya cari dia. Bapak Mursid menatapnya dengan wajah serius. Di sungai seperti itu, yang menyelam sembarangan bisa saja dilihat bukan sebagai manusia, tapi sebagai tamu. Ruangan kembali hening. Tak lama kemudian Pak Mukhlis membuka suara. Kalau benar ada sesuatu di sana yang menahan anak-anak, kita harus perkuat perlindungan kampung. Jangan ada anak bermain dekat sungai setelah matahari mulai turun. Tidak boleh lagi. Bapak Mursid mengangguk. Bukan hanya karena hantu. Karena malam di air memang mengandung bahaya. Arus bisa menipu. Lumpur bisa menelan. Orang besar saja bisa hilang, apalagi anak kecil. Marlina mengusap wajah Rina. Tapi aku tidak mau dengar suara seperti itu lagi. Tidak akan, kata Bapak Mursid, tapi suaranya berat. Kalau kita disiplin, kalau kita jaga batas, makhluk seperti itu biasanya menjauh. Ia suka tempat yang longgar. Tempat yang diabaikan. Andi mendongak. Tapi tadi dia masih di luar. Bapak Mursid memandang bocah itu lama. Kadang yang paling menakutkan bukan yang datang dari jauh, tapi yang sudah berada dekat sejak awal. Andi tidak mengerti sepenuhnya, namun kalimat itu membuat kulitnya meremang. Malam terus berjalan. Rina tertidur setelah diberi air hangat dan doa dibacakan. Marlina duduk di samping tikar, tak henti memegang tangan anaknya. Pak Idris berdiri di beranda, menatap gelap dengan mata kosong. Hujan mulai reda, tetapi dari sungai masih terdengar suara gemericik yang tidak menenangkan. Seolah ada banyak mulut kecil berbisik di sana. Andi tidak bisa tidur. Ia duduk di pojok rumah, memeluk lutut. Sesekali ia melirik ke pintu. Ada rasa bersalah yang menekan dadanya. Kalau saja ia tidak mengajak Rina mendekat. Kalau saja ia lebih cepat menarik adiknya. Kalau saja ia tidak mengejar bola ke tepi perahu. Pikiran-pikiran itu berputar seperti air lumpur. Sekitar tengah malam, Bapak Mursid meminta semua orang keluar sebentar ke beranda. Ia membawa mangkuk kecil berisi air, daun-daunan tertentu, dan sesuatu yang dibungkus kain putih. Pak Mukhlis menemaninya. Kita buat penutup, kata Bapak Mursid. Bukan untuk memenjarakan. Hanya untuk mengingatkan batas. Pak Idris berdiri di samping anak-anaknya yang sudah mulai membaik. Marlina masih pucat, tetapi setuju. Ia menggendong Rina yang setengah mengantuk. Di beranda, Bapak Mursid meletakkan mangkuk di depan tangga yang mengarah ke bawah rumah. Ia membisikkan doa, lalu menyentuhkan daun ke permukaan air. Pak Mukhlis menyusul dengan ayat dan permohonan perlindungan. Angin yang tadinya lembut tiba-tiba berubah dingin. Pelita di dekat pintu bergoyang keras, hampir padam. Andi menatap sungai yang jauh di bawah rumah. Permukaannya gelap sekali. Lalu, di antara riak yang samar, ia melihat sesuatu bergerak. Bukan perahu. Bukan ikan. Sosok perempuan tinggi yang tampak seperti terbuat dari bayangan air melintas perlahan di bawah rumah panggung.
Rambutnya terurai panjang. Wajahnya nyaris tak terlihat. Tetapi yang paling mengerikan adalah cara ia bergerak, seolah sungai itu bukan tempat ia berenang, melainkan tubuhnya sendiri. Andi menahan napas. Ia tidak berani bersuara. Sosok itu berhenti tepat di bawah tangga rumah. Dari bawah, terdengar suara seperti seseorang menggores kayu dengan kuku. Kerak, kerak, kerak. Marlina yang sedang menutup selimut Rina ikut memandang ke bawah. Wajahnya langsung berubah putih. Pak Idris meraih sebuah parang pendek, bukan untuk menyerang, tapi untuk merasa punya sesuatu di tangan. Bapak Mursid tidak bergerak. Ia menatap ke bawah dengan mata setenang mungkin. Lalu suara perempuan terdengar sangat pelan. Balik. Satu kata saja. Namun suaranya membuat pelita bergoyang liar. Pak Mukhlis langsung membaca doa lebih keras. Bapak Mursid menyusul dengan mantra tua dan ucapan perlindungan. Pak Idris, yang biasanya tidak suka bergantung pada hal gaib, ikut mengucap apapun yang ia tahu. Marlina memeluk anak-anaknya kuat-kuat. Rina terbangun dan menjerit kecil, lalu menunjuk ke arah bawah rumah. Ada dia, teriak Rina. Ada neneknya. Andi memejamkan mata, lalu membuka lagi. Sosok itu masih ada sesaat. Wajahnya kini lebih jelas karena pantulan lampu dari atas. Kulitnya hitam kehijauan, seperti terendam lama. Bibirnya tipis. Mata kecilnya memantulkan cahaya seperti mata ikan yang belum mati. Ia tersenyum, tetapi senyum itu terlalu lebar, seperti kulit wajahnya diregangkan. Lalu tiba-tiba tangannya muncul dari bawah permukaan air, meraih tepi tiang rumah. Jari-jarinya panjang, kurus, dan ujungnya hitam. Marlina menjerit. Pak Idris melompat maju, menebas udara dengan parang, bukan mengenai apapun. Bapak Mursid membanting mangkuk air ke bawah sambil membaca doa terakhir yang keras. Air tumpah mengenai tangga kayu. Bersamaan dengan itu, terdengar suara pekik tinggi dari bawah rumah, seperti jeritan perempuan yang sangat jauh sekaligus sangat dekat. Sosok itu menghilang seketika. Air bawah rumah beriak kuat, lalu tenang lagi. Tidak ada yang bergerak selama beberapa detik. Kemudian Pak Idris berlutut. Bukan karena kalah, tapi karena ia baru sadar betapa dekat bahaya tadi dengan keluarganya. Bapak Mursid menghela napas panjang. Itu penanda terakhir, katanya. Dia tidak suka dibatasi. Tapi sekarang dia tahu, kampung ini tidak lagi lengah. Pak Mukhlis mengangguk. Kita harus umumkan ke semua rumah. Anak-anak tidak boleh dekat sungai saat senja. Pagi berikutnya, seluruh kampung berkumpul di balai kecil. Warga mendengarkan peringatan dengan wajah tegang. Berita tentang hilangnya Rina semalam cepat menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang yang semula tak percaya kini diam. Yang paling tua mengangguk-angguk, karena mereka mengingat larangan lama yang hampir dilupakan. Yang muda menatap air dengan takut baru. Pak Idris berdiri di depan orang-orang dan bercerita dengan suara serak tentang apa yang terjadi. Ia tidak melebih-lebihkan, tidak pula mengurangi. Ia hanya berkata bahwa air tak boleh dianggap mainan, dan senja bukan waktu untuk menantang sesuatu yang tidak dimengerti. Anak saya kembali, katanya, tapi tidak semua orang seberuntung itu. Kalau kalian sayang pada anak, jangan biarkan mereka bermain jauh ketika matahari turun. Bapak Mursid menambahkan, banyu itu bukan sekadar air. Air bisa membawa hidup, tapi juga bisa menyimpan marah, takut, dan yang lama tenggelam. Jangan panggil yang tak terlihat dengan kelalaian. Orang-orang mengangguk. Sejak malam itu, desa berubah. Jam bermain anak-anak digeser ke siang. Tepian sungai saat maghrib menjadi sunyi. Orang tua lebih keras menegur. Para ibu tidak lagi membiarkan anak-anak membawa bola sampai ke air. Anak-anak pun mulai paham bahwa beberapa tempat, meski indah, menyimpan aturan yang tidak tertulis. Rina perlahan pulih. Bekas jari di lehernya memudar, meski ia masih terbangun kadang-kadang di malam hari dan memanggil ibunya karena mimpi buruk. Andi menjadi lebih diam daripada dulu, tapi juga lebih waspada. Ia sering menatap sungai dari jauh, seolah menunggu sesuatu yang tidak ingin ia lihat lagi. Pak Idris semakin protektif, tetapi tidak lagi hanya dengan larangan. Ia mulai mengajak anak-anak ikut menebang kayu di siang hari, mengajari mereka membaca tanda arus, mengenal suara air, dan memahami bahwa alam harus dihormati, bukan disepelekan. Marlina,
Tiap kali menjelang sore, selalu menutup pintu lebih cepat. Ia tidak ingin mendengar kata "senja" diucapkan sambil bercanda. Namun kejadian itu belum selesai sepenuhnya di hati Andi. Beberapa minggu kemudian, ketika langit kembali cerah dan rumah-rumah mulai tenang, Andi duduk di beranda seorang diri. Rina sedang tidur siang. Marlina di dapur. Pak Idris ke ladang. Angin membawa bau tanah basah dari bawah rumah. Andi memandang permukaan sungai di kejauhan. Air bergerak pelan. Sangat pelan. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ia memegang bola kainnya, bola yang dulu dipakai bermain pada sore yang buruk itu. Tiba-tiba ia mendengar suara. Bukan suara perempuan tua. Bukan juga bisikan mencekam. Melainkan suara Rina, jelas dan nyata, dari belakang rumah. "Kak, ayo main." Andi langsung berdiri. Jantungnya menghantam dada. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Hanya angin. Ia menatap ke arah dapur. Marlina masih di sana. Ia lalu melangkah mundur setapak. Kaki kanannya menyentuh sesuatu yang basah di lantai kayu beranda. Ia menunduk. Ada jejak kaki kecil. Basah. Baru saja muncul. Jejak itu mengarah ke tangga bawah rumah. Andi membeku. Suara burung di hutan mendadak terasa jauh. Ia ingin memanggil ibunya, tetapi lidahnya berat. Jejak kaki kecil itu perlahan memudar, seolah airnya meresap ke dalam kayu. Lalu dari bawah rumah, sangat pelan, terdengar suara tawa perempuan. Andi menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Di saat yang sama, dari kejauhan, sungai memantulkan kilatan cahaya matahari yang hampir tenggelam. Cahaya itu melukai mata. Dan untuk sepersekian detik, di antara kilau itu, Andi melihat wajah yang sama muncul di permukaan air. Wajah pucat, rambut panjang, senyum tipis yang bukan senyum manusia. Sesaat saja. Lalu hilang. Andi mundur tergesa-gesa, jatuh terduduk. Ia memanggil ibunya dengan suara pecah. Marlina berlari keluar. "Ada apa, Nak?" Andi menunjuk ke tangga, tapi tidak bisa bicara. Marlina menatap ke bawah rumah. Tidak ada apa-apa. Hanya air sungai yang bergoyang pelan, memantulkan langit yang mulai meredup. Ketika Pak Idris pulang sore itu, Andi menceritakan semuanya dengan tergagap. Pak Idris tidak langsung marah. Ia hanya diam lama sekali, lalu mengambil parang, menancapkannya di tiang rumah sebagai penanda, dan memanggil Bapak Mursid. Malam itu, Bapak Mursid datang bersama Pak Mukhlis. Mereka memeriksa beranda, tangga, dan kolong rumah. Tidak ditemukan apapun selain bekas basah yang sudah kering. Bapak Mursid mengamati tanah, lalu memandang sungai. "Dia belum pergi jauh," katanya. Pak Idris mengepalkan tangan. "Apa yang dia mau lagi?" Bapak Mursid menatap wajah anak-anak yang bersembunyi di belakang ibu mereka. Kadang bukan soal mau, kadang soal ingatan. Tempat yang pernah memberi jalan, akan diingat. Karena itu, manusia harus selalu menjaga batasnya. Pak Mukhlis mengangkat tangan dan mengajak mereka berdoa. Semua keluarga berkumpul. Lampu petromak dinyalakan. Doa dibacakan. Kata-kata keselamatan mengisi rumah yang sempit itu seperti benteng yang dibangun dari suara. Di luar, angin bergerak melewati permukaan sungai. Hening panjang menyelimuti malam. Tidak ada teriakan. Tidak ada suara air mencakar kayu. Tidak ada wajah muncul. Tetapi ketika doa selesai, dan semua orang hendak pulang, Bapak Mursid berhenti di tangga. Ia menunduk lama ke arah air. "Bukan malam ini," gumamnya. Pak Idris menatapnya. "Maksud Bapak?" Bapak Mursid mengangkat kepala perlahan. Ada yang masih berdiri jauh di seberang. Tak seorang pun berani menoleh langsung. Namun semua merasakan hawa dingin yang tiba-tiba turun. Bapak Mursid menepuk bahu Pak Idris. "Jangan takut berlebihan. Yang penting sekarang, kalian ingat. Jangan biarkan anak-anak bermain dekat sungai saat senja. Jangan anggap larangan tua itu kosong. Banyak aturan lahir dari satu malam yang tidak ingin terulang." Pak Idris mengangguk. Malam itu, setelah semuanya tenang,
Marlina menatap suaminya sambil memeluk kedua anak mereka yang tertidur. "Kalau bukan karena kalian semua," katanya, "mungkin Rina tidak pulang." Pak Idris diam. Ia menatap wajah anak-anaknya satu persatu. Lalu ia menjawab pelan, "Kalau sungai memberi hidup, kita harus belajar menghormatinya. Tapi kalau sungai mulai memanggil di waktu yang salah, kita harus tahu cara menjauh." Marlina menunduk. Di kejauhan, suara sungai terus mengalir seperti napas yang tidak pernah berhenti. Bagi orang lain, itu mungkin hanya air. Namun bagi keluarga itu, dan bagi seluruh kampung yang mendengar kisahnya, sungai telah berubah menjadi pengingat. Bahwa ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk pulang, dan ada waktu ketika senja bukan sekadar pergantian langit, melainkan batas antara anak yang masih tertawa dan sesuatu yang menunggu dari bawah gelap. Beberapa bulan setelah kejadian itu, desa kembali hidup seperti biasa. Anak-anak bermain di halaman, ibu-ibu menjemur pakaian, lelaki-lelaki berangkat ke ladang, dan perahu kayu hilir mudik di sungai. Tetapi setiap kali matahari mulai menurun dan bayangan pohon memanjang ke air, tak ada lagi satupun anak yang berani mendekat. Mereka ingat wajah Rina yang pucat saat kembali. Mereka ingat cerita Andi tentang suara yang memanggil. Mereka ingat bagaimana orang tua desa berdiri berjajar di tepi sungai sambil membaca doa. Dan jika ada anak bandel yang mencoba melanggar, cukup satu kalimat saja dari orang tua mereka. "Sudah, nanti hantu Banyu dengar." Kalimat itu cukup. Karena meski sebagian orang menganggapnya hanya cerita untuk menakut-nakuti, sebagian lain tahu bahwa tidak semua ketakutan diciptakan sama. Ada yang lahir dari imajinasi. Ada yang lahir dari trauma. Ada pula yang lahir dari air gelap di senja hari, dari tangan yang hampir tak terlihat, dari suara yang memanggil nama anak kecil dengan lembut dari bawah permukaan. Dan di kampung tepi Mahakam itu, orang-orang memilih berhati-hati. Sebab mereka telah belajar, dengan cara yang paling mahal, bahwa tidak semua yang tenang itu aman. Tidak semua yang dingin itu kosong. Dan tidak semua yang memanggil dari air ingin menolong untuk pulang. Beberapa tahun kemudian, Andi sudah remaja. Ia tumbuh menjadi pemuda yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih peka terhadap sungai. Kadang ia masih terjaga di malam tertentu, mendengar suara air menabrak tiang rumah, lalu teringat malam ketika adiknya hampir hilang. Ia tidak lagi takut seperti dulu, tetapi rasa hormatnya terhadap sungai menjadi lebih dalam dari sekadar takut. Sementara Rina, meski masih penakut, tumbuh menjadi anak yang suka duduk dekat ibunya sambil memeluk lutut. Ia tidak suka sendirian di senja hari. Setiap kali langit mulai merah, ia akan menutup jendela dan berkata, "Bu, kita jangan di luar." Marlina selalu menjawab, "Iya, Nak." Pak Idris, tiap kali melihat senja, akan menatap air sedikit lebih lama. Seperti orang yang sudah tahu bahwa di balik keindahan ada batas yang tak boleh dilanggar. Dan Bapak Mursid, sebelum wafat bertahun-tahun kemudian, sempat berkata kepada orang-orang yang datang menjenguknya, "Sungai itu tua." Ia mengingat semuanya. Kalau manusia lupa, sungai tidak lupa. Orang-orang menyimpan kalimat itu sebagai peringatan. Karena hingga kini, di beberapa sore yang terlalu sunyi, ada warga yang mengaku pernah melihat ria aneh di permukaan Mahakam. Ada pula yang merasa mendengar suara perempuan memanggil anak kecil dari kejauhan, tepat saat matahari jatuh di batas langit. Mereka yang mendengarnya hanya menahan napas, menunduk, lalu berjalan lebih cepat pulang. Tak ada yang berani memastikan apa yang sebenarnya tinggal di sana. Mungkin hanya angin. Mungkin hanya ingatan. Atau mungkin, di bawah air yang tenang itu, masih ada sesuatu yang tidak suka dilupakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.